isinya itu padat. Kalau sudah dipakai, digunakan untuk memadamkan api itu isinya adalah padatan putih. Nah, padatan putih itu adalah Na2CO3. Tuh, di situ kalau dia ditekan, maka CO2-nya dia akan mendorong Na2CO3-nya itu supaya lepas ke udara yang akan menyelubungi sumber api. Sehingga apinya tadi kalau sudah diselubungi oleh serbu itu dia tidak akan mendapatkan suplai oksigen lagi sehingga akan padam. Yang kedua, kegunaannya sebagai bahan minuman karbonasi ya. Nih, yang kamu rasa kayak gitu kalau ini itu adalah CO2-nya lepas. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pencuci Na2CO310H2O. Kemudian untuk melunakkan air sadah. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah sudah membahas tentang air. Bagaimana air itu, apakah dia layak enggak dipakai sebagai air pengisi boiler dan lain-lain. Nah, kalau airnya sadah, salah satunya cara untuk melunakkannya adalah ditambahkan soda abu ini. Jadi kan ada yang prosesnya, ada yang kapur soda, itu kan ya, ada yang pakai penukar ion, ada yang dipanaskan dan lain-lain. Nah ini kalau yang pakai kapur soda, soda yang digunakan adalah soda abu atau Na2CO3. Yang kelima misalnya adalah sebagai bahan baku industri kimia yang lain. Jadi misalnya untuk industri kaca, industri keramik, dan lain-lain. Kertas, sabun, gula, dan lain-lain. Ini banyak sekali, ini hanya 5 di antara sekian banyak kegunaan soda abu. Untuk sifat-sifat, rumus molekulnya Na2CO3, kemudian bentuknya kristal dan bersifat higroskopis. Higroskopis ini dia berarti menyerap air dari udara. Jadi kalau kamu biarkan soda abu ini tidak kamu masukkan ke wadah yang tertutup, maka lama-kelamaan dia akan menggumpal karena dia akan menyerap uap air yang ada di udara sekitar. Hampir sama seperti NaOH. Kalau NaOH itu kamu biarkan terbuka, maka dia akan menyerap uap air yang ada di udara sekitar sampai akhirnya dia nyenyek. Jadinya berair gitu kan, meleleh gitu, kayak meleleh. Padahal dia hanya menyerap uap air aja. Warnanya putih, kemudian berat molekulnya 106 gram per mol. 106 gram per mol itu dari mana ya? Dari Na. Na itu berapa? 23 kali 2, 46 ya. Kemudian tambah C 12. 46 tambah 12, 58. Ditambah O itu 16 kali 3. Berapa? 48 ya. 48 tambah 58 dari berapa? 106 ya. 106 gram per mol. Titik leburnya 851 derajat Celcius dan sekitarnya sekian. Kemudian dia bisa larut dalam air dan cairan basah. Nah, pembuatan Na2CO3 ini ada 2 proses yang biasa digunakan, tapi sekarang hanya 1 proses, yaitu proses soda. Jadi ada 2, awalnya itu ada namanya proses Leblanc, ada yang kedua adalah proses soda amonia atau proses solvay. Untuk proses Leblanc sekarang sudah tidak digunakan kembali karena dia butuh energi yang sangat besar. Tapi perlu kita ketahui saja, jadi dinamakan proses Leblanc itu karena dia dinamakan sesuai penemunya. Namanya Nicolas Leblanc. Jadi dinamakan proses Leblanc. Bahan bakunya adalah NaCl dan H2SO4. NaCl itu bikinnya besoro ya, H2SO4 itu juga butuh biaya juga, jadi dari bahan bakunya saja dia sudah mahal. Belum lagi prosesnya butuh energi yang besar, karena ini kan NaCl-nya padat, harus dilelehkan dulu. Harus dilelehkan, jadi butuh panas yang besar. Jadi tidak nututi dengan harga jual karena yang pertama bahan bakunya proses mahal, kemudian energinya mahal, akhirnya sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk proses Leblanc ini, untuk yang kalian ketahui sebagai bahan pengetahuan, ada 2 tahap, yaitu yang pertama pembuatan natrium sulfat dari natrium klorida, yang kedua adalah reaksi natrium sulfat dengan batu bara dan kalsium karbonat menghasilkan natrium karbonat.
reaksi-reaksinya seperti ini. Reaksi pertama tadi, kemudian dia akan membentuk natrium sulfat ini ya, dari NaCl sampai terbentuk natrium sulfat. Yang kedua dari natrium sulfat sampai terbentuk Na2CO3. Kalau penjelasannya nanti kalian bisa lihat, jadi untuk ini saya fokus pada diagram alirnya saja ya. Untuk diagram alir proses Leblanc ini, kalau kita lihat ininya simple ya, simple sekali. Jadi yang pertama adalah bahan baku NaCl yang berupa padatan sama H2SO4 ini masuk ke dalam reaktor. Jadi dicampur di situ NaCl padat dicampur sama H2SO4 yang aquos, yang cairan. Jadi masuk situ direaksikan. Tentu saja karena H2SO4 sendiri ini asam kuat, kemudian ini garam, maka dia akan eksotermis, akan bereaksi pada suhu yang tinggi. Jadi dia 800 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius di sini. Jadi bereaksi, kemudian menghasilkan apa? Na2SO4 sama HCl. Nah, bahan ininya juga HCl. HCl-nya itu gas, Na2SO4-nya itu cair. Masuk ke sini. Masuk ke semacam furnace gitu ya. Jadi HCl itu nanti lepas ke udara karena dia gas. Kemudian Na2CO4 itu tadi yang berupa larutan itu dicampur masuk sini, dicampur dengan gamping CaCO3 dan karbon dengan batu bara. Jadi masuk ke sini, digiling, kemudian dimasukkan ke furnace kembali. Dimasukkan ke furnace kembali, dipanaskan gitu ya, sampai dia bereaksi. Jadi reaksinya itu Na2SO4 bereaksi, kan dia di hasilnya di sini Na2SO4 bereaksi sama C, sama karbon, membentuk Na2S sama CO2. Nanti CO2-nya lepas ke sana. Kemudian Na2S-nya bereaksi sama CaCO3, menghasilkan Na2CO3 dan CaS. Nah, kalau CO2-nya lepas, berarti yang masuk ke sini adalah Na2CO3 yang masih bercampur sama CaS sama Na2S ya. Nah, masuk ke sini dia campuran tadi warnanya itu abunya berupa abu yang warnanya hitam, sehingga untuk dampak lingkungan dia memang tidak disarankan karena akan mencemari atau membuat polusi udara. Nah, masuk ke sini dia natrium kalsium karbonat yang tadi dimasukkan itu juga ada mungkin di sebagian yang tidak bereaksi, ada sisanya di sini ada. Kemudian di sini Na2CO3-nya baru disaring, ini kan ada airnya ya, disaring, kemudian yang CaS itu dihasilkan, diambil atau dikolek. Di sini dilarutkan juga sama air ya, dicuci istilahnya. Jadi CaS diambil sebagai produk samping, Na2CO3-nya itu nanti keluar bersama-sama dengan H2O baru kemudian disaring. Nah, kenapa kok Leblanc ini tidak lagi digunakan? Karena yang pertama energinya besar. Ini ada berapa furnace, ada berapa sebagian juga eksotermis juga ya. Energinya besar, terutama tadi NaCl kan yang dipakai adalah padatan, jadi harus dilelehkan, dilarutkan, dilelehkan. Jadi padat, kemudian harus berbentuk lelehan. Kalau dilarutkan kan tinggal dikasih pelarut ya, dikasih air atau apa dia larut. Tapi kalau ini dia NaCl padat yang dilelehkan, jadi perlu panas yang sangat tinggi. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga banyak karena prosesnya tidak bisa kontinu, dia batch. Batch itu artinya satu selesai tahap baru masuk tahap lain. Jadi tidak bisa langsung karena ya mungkin teknologi pada saat itu juga belum memungkinkan ya. Jadi prosesnya batch, akhirnya butuh operator yang banyak, butuh orang-orang sing nyeroi iki, sing mengalirkan, sing anu banyak. Jadi untuk cost-nya itu tidak cukup. Yang ketiga menimbulkan dampak lingkungan karena ini tadi ada abu hitamnya tadi. Abu hitam yang harus dicuci kemudian dibuang ke lingkungan. Nah, itu menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Sehingga dengan berbagai pertimbangan tadi,
proses Leblanc ini sudah tidak digunakan lagi sekarang. Jadi sudah beralih ke proses yang kedua namanya proses Solvay. Nah, untuk proses Solvay ini juga dinamakan sesuai dengan penemunya, namanya Pak Solvay ini, Ernest dan Alfred Solvay, sehingga dinamakan prosesnya adalah proses Solvay. Proses Solvay ini selain dikenal dengan proses Solvay juga sering disebut sebagai metode soda amonia. Kenapa? Karena bahan bakunya adalah soda atau di sini adalah NaCl sama batu kapur yang masuk ke menara amonia, direaksikan sama amonia. Dasar prosesnya adalah pengendapan NaHCO3 apabila suatu larutan dari garam amonia dikarbonasi dengan gas CO2. Reaksi totalnya secara stoikiometri kalau setelah melalui beberapa tahapan itu adalah CaCO3 ditambah NaCl menghasilkan Na2CO3 ditambah CaCl2. Bahan bakunya apa tadi? Bahan bakunya adalah NaCl dan CaCO3 ya. NaCl, garam, sama CaCO3 menghasilkan Na2CO3 dan CaCl2. Kalau kita lihat di sini diagram alirnya nanti di tahapan prosesnya kalian bisa dilihat sendiri di PowerPoint-nya. Saya fokus pada diagram alir proses Solvay ini saja. Nah, untuk diagram alir ini yang pertama kali harus dilakukan, tadi kan memang reaksinya simpel satu ya, itu tapi secara stoikiometri artinya secara umum itu dari bahan baku langsung menghasilkan itu. Tapi tahapannya tidak sesederhana itu. Ada beberapa tahapan, totalnya mungkin ada sekitar 8 tahapan yang atau 8 itu berdasarkan dari alat-alat yang ada di sini ya. Yang pertama adalah tungku kapur. Tungku kapur, apa sih yang dimaksud dengan tungku kapur? Tungku kapur itu adalah alat pembakar gamping atau limestone atau kokas ya. Ini kokas sama limestone itu dibakar di sini jadi CaO dibakar CaCO3 dibakar menjadi CaO dan CO2. Nih dibakar di sini, kemudian karbonnya tadi kokasnya dibakar pula, berarti dia bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan panas. Jadi CO2 hasilnya dari sini adalah CO2 sama CaO. Nah, kemudian yang kedua adalah slacker. Slacker kapur hasil pembakaran CaO tadi, ini dikeluarkan dari tungku sini, kemudian dimasukkan di slacker ini, disiram sama air sehingga membentuk kayak bubur gitu ya, suspensi kental dari kapur. Jadi CaO plus H2O nanti di sini hasilnya adalah CaOH 2 kali. Ya, di sini. Seperti bubur kapur ya. Suspensi itu seperti bubur kapur. Nah, dari sini baru nanti masuk ke menara. Ini nanti ada yang dimasukkan sini, ada yang dimasuk ke menara. Ada 2 ya dimasuk sini, kemudian yang alat yang kedua tahap awal kalau di sini dari untuk pembentukan CaOH 2 kalinya, kalau yang di sini adalah menara pengamoniaknya. Menara pengamoniaknya itu bahan bakunya adalah NaCl. Jadi NaCl atau larutan garam murni yang jenuh itu masuk ke dalam menara pengamoniak. Menara pengamoniak ini aslinya itu mungkin seperti absorber. Jadi di sini masuk ke dalam menara pengamoniak, dikontakkan dengan gas amonia dengan NH3 ini. Dikontakkan dengan gas NaCl itu kan tadi cair, dikontakkan dengan NH3 yang berupa gas. Kemudian di sini juga disemprotkan air H2O-nya. Jadi masuk sini, jadi NH3 bereaksi sama air membentuk NH4OH. Ya, yang kedua NH4OH itu bereaksi sama CO2. Ini tadi kan menghasilkan CO2 ya, masuk ke sini berhasilkan CO2. NH4OH bereaksi sama CO2 menghasilkan NH4 2 kali CO3 sama air. Nah, NH4
2 kali CO3 ditambah CO2 ditambah 2O itu nanti menghasilkan NH4HCO3. Jadi keluar dari menara pengamoniaan ini itu nanti produknya adalah NH4HCO3 ya. Masuk keluar dari sini kemudian masuk ke menara pengkarbonatan. Menara pengkarbonatan berarti nanti dia produknya yang dihasilkan nanti sudah diharapkan adalah karbonat ya, natrium bikarbonat nanti. Nah, dari sini dari menara pengamonia masuk ke menara pengkarbonatan. Jadi hasil larutan dan sisa gas dari reaksi dikeluarkan sini ya dari lewat bawah absorber, kemudian dialirkan ke atas. Karena reaksinya sangat eksoterm, maka dia juga butuh air pendingin. Ini masuk air pendingin, fungsinya untuk mendinginkan menara supaya suhunya tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga dengan adanya air pendingin ini dia bereaksi suhunya akhirnya bisa dijaga 25 sampai 60 derajat Celcius di sini. Nah, apa tadi yang masuk sini? Yang masuk sini kan NH4HCO3 tadi ya. Amonium bikarbonat yang masuk sini itu amonium bikarbonat direaksikan lagi dengan larutan garam NaCl. Jadi membentuk NH4Cl sama natrium bikarbonat. Dari sini. Keluar natrium bikarbonatnya masuk ke rotary filter. Jadi di sini ada filter sehingga nanti bisa dipisahkan natrium bikarbonatnya tadi dari NH4Cl-nya, dari amonium kloridanya dipisahkan. Kemudian masuk ke kalsinator atau kalsinasi. Kalsinasi itu seperti pembakar ya, seperti ya kalsinator itu ya semacam pembakar atau furnace atau kiln mungkin ya, semacam itu. Jadi dia fungsinya untuk memanaskan, suhunya itu sekitar 200 derajat Celcius sehingga natrium bikarbonatnya itu NaHCO3 yang masuk sini itu nanti akan terdekomposisi karena panasnya tadi. Terdekomposisi itu akan berubah komposisinya, dia membentuk Na2CO3. Jadi NaHCO3 yang masuk ke kalsinator karena panasnya, karena dipanaskan, akan berubah menjadi Na2CO3, kemudian H-nya itu lepas menjadi H2O, dan C-nya sebagian juga lepas membentuk CO2. Jadi CO2 gas sama H2O-nya liquid. Nah, dari sini kan sudah ada Na2CO3. Ya, masuk ke pendingin kondensor. Nah, fungsinya apa? Untuk mendinginkan Na2CO3 yang keluar dari kalsinator. Karena tadi kan panas suhunya 200, masuk ke kondensor. Dari kondensor ini sudah dingin, jadi Na2CO3-nya itu sudah terbentuk. Nah, di sini ada satu alat lagi namanya Still NH3. Still NH3 ini fungsinya adalah untuk recovery NH3. Kan tadi ada NH3 yang digunakan, ada sisanya ya. Nah, itu di recovery, tidak langsung dibuang. Di recovery artinya apa? Dimurnikan kembali, diambil kembali, sehingga dia bisa dipakai kembali untuk di menara pengamoniakan. Jadi pada still NH3 ini terjadi recovery NH3. Larutan yang hanya mengandung NH4Cl dan garam yang tidak bereaksi itu diolah dengan kapur sehingga menghasilkan NH3. Jadi CaOH 2 kali yang dari sini tadi itu ya, CaOH 2 kali sama NH4Cl yang dihasilkan dari menara pengkarbonatan masuk ke sini, kemudian direaksikan sehingga membentuk H2O, CaCl2, dan NH3. NH3-nya dipakai lagi di sini. Jadi prosesnya itu lebih efisien karena dia bahannya itu masih bisa diolah lagi. Nah, secara keseluruhan dari tadi CaCO3 ditambah NaCl tadi dengan melewati beberapa tahap, 8 tahap ini membentuk Na2CO3 dan CaCl2. Nah, di PowerPoint ini nanti sudah saya bagi-bagi per alat, nanti bisa kalian baca kembali ya. Nah, yang sekarang
dilakukan adalah proses solvay. Karena apa? Untuk kelebihan proses solvay, bahan baku yang digunakan lebih murah, yaitu garam dan batu kapur. Seperti yang kalian ketahui, batu kapur itu kan harganya murah ya dibandingkan dengan proses lebang. Kemudian energi yang digunakan juga kecil karena walaupun dia eksotermis tapi suhunya juga tidak terlalu tinggi. Di sini tadi hanya 200 ya. Kalau tadi yang leblang itu sampai 800 sampai 900 derajat Celcius. Tentu konsumsi energinya itu jauh lebih tinggi yang leblang. Nah, selain bahan baku murah, kemudian energi yang digunakan kecil, kemudian prosesnya juga lebih efisien karena dia sudah bisa continue pakai pompa ya, dari satu alat ke alat lain itu sudah continue, sudah jalan sendiri. Continue itu artinya prosesnya itu tidak berhenti, terus-menerus. Bagaimana caranya supaya terus-menerus dia dipasang kondisi operasi dan peralatan yang menunjang. Jadi kalau misalnya kayak gini tadi hasilnya cairan untuk masuk ke alat berikutnya ya sudah pakai pompa. Kemudian ini NH3 bagaimana ya tadi ya? Ya ditampung, langsung dimasukkan ke alat lain ya. Nah, yang ketiga adalah limbah yang dihasilkan itu tidak membahayakan bagi lingkungan karena kan tidak menghasilkan abu hitam. Kalau lebelang tadi ada abu hitamnya. Kemudian terakhir adalah kapasitas produksinya lebih besar dibandingkan dengan proses lebelang sehingga dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Oke, ini untuk yang lain bisa dibaca sendiri. Saya akhiri untuk yang industri soda abu sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, Mbak?